Ini keganjilan proses hukum yang ke-25 dari 30 keganjilan. Mempengaruhi dalam menentukan penasehat hukum. Secara halus saya sampaikan ini hanyalah motif dugaan. Tapi secara fakta dan logika ini benar terjadi. Saya selaku tersangka dalam memilih penasihat hukum tentunya merupakan hak prerogatif yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Mei 2016, seminggu kemudian saat itu saya memberikan kuasa kepada penasihat hukum yaitu Ibu Dewi Ari Purnamawati SH. Faktanya beberapa hari setelahnya saya pada medio Juli 2016 saya didatangi di rutan Polda Kalbar dan dipaksa oleh kepala dinas secara pribadi untuk mengganti penasihat hukum saya. Dengan mengatakan pergantian ini atas permintaan salah satu JPU. Dengan tegas dikatakan alasannya yaitu bahwa Bu Dewi Ari Purnamawati SH adalah penasihat hukum yang keras, tidak mau disuap. Nah, istilah mereka adalah tidak kooperatif. Saya bersumpah dengan cara apapun bahwa awal perjanjian dan permintaan Ibu Dewi pada saat saya datang kepada beliau untuk meminta jadi penasihat hukum, beliau hanya meminta dua hal saja. Yang pertama jujur, yang kedua tidak akan mau jadi perantara suap apapun. Saat itu beliau dan saya ini demi Tuhan sama-sama menitikkan air mata. Beliau berjanji berjuang untuk keadilan saya. Begitu mengetahui cerita saya yang sesungguhnya seperti itu. Logika sederhana saya saja. Jika seorang yang tidak pernah berurusan dengan hukum, katakanlah seorang itu contoh kepala dinas, maka kecil kemungkinan mengetahui karakter setiap penasihat hukum. Namun para penegak hukumlah yang lebih tahu semua karakter penasihat hukum di Kalimantan Barat. Mana yang kompromistis dan mana yang tidak. Korelasinya diduga ada hubungan kausal tentang peluang bagi APH yang korup dan dicik-bicik dalam usahanya menutupi fakta untuk memberikan perlindungan kepada seseorang. Maka akan menjadi sulit menutupi fakta jika ada pengacara atau pihak lain yang tidak bisa dibungkam atau sulit untuk mempengaruhinya. Sifatnya keras dan tidak mengenal suap. Maka risikonya akan terbuka seluruh fakta. Pilihannya, APH korup itu memberikan pendapat kepada seseorang yang akan dilindungi agar mengganti pengacara tersebut. Faktanya, pada akhir bulan Juli 2016, kepala dinas saya yang disaksikan oleh salah satu kepala bidang bina produksi kembali datang ke tahanan rutan Polda Kalbar membawa berkas persetujuan penasihat hukum yang baru dan sudah dibuat. Dan meminta saya untuk menyetujui dan menandatangani persetujuan penetapan penasihat hukum yang baru. Kemudian saya tolak. Karena saya sadar ini adalah bentuk pengebirian kebenaran dan yang buat saya semakin tidak respect. Saat saya bertanya, berapa biayanya? Jawabnya 1 miliar. Spontan saya terkejut. Saya bilang saya tidak punya uang sebanyak itu. Lantas dijawabnya bisa nyicil kok nanti. Ya mungkin saya menolak. Saat itu saya menyampaikan kepada Karutan Polda Kalbar yaitu Bapak Bintarto bahwa apakah boleh saya seorang tersangka di dalam tahanan? Saya tidak berkenan menerima kunjungan kepala dinas. Dijawab beliau dengan tegas, boleh. Namun kedatangannya selalu bersamaan dan didampingi dengan pihak lain yang saya hormati saat itu. Jadi terpaksa saya selalu menerima. Dalam kondisi tertekan, saya membatalkan kuasa hukum Ibu Dewi Ari Purnamawati pada tanggal 27 Juli. Dan memberi kuasa kepada yang pengacara yang baru pada tanggal 1 Agustus 2016. Disclaimer, pembuktian ini tergantung apakah kepala dinas mengingkari atau telah melakukan fitnah dengan mengatasnamakan oknum JPU yaitu saudara J tersebut. Maka saya hanya bisa bilang, jika semua ini benar, maka sampai sebegitu-begitunya rangkaian skenario ini dibangun.
Anda semua di Kejati Kalbar, kalian membawa marwah Korp Adiaksa yang harus dijunjung tinggi. Jagalah itu. Jangan Anda pertaruhkan segunung uang dengan mempertaruhkan nama baik pribadi, terlebih institusi untuk berbuat jahat. Kalian orang-orang yang telah berbuat jahat, kalian memang punya uang. Juga kepada kalian aparat penegak hukum. Seandainya kalian terpaksa menerima uang demi meringankan atau membebaskan orang yang bersalah, itu urusan Anda. Tapi akan datang karma untuk Anda dan keluarga Anda. Jika dengan sengaja saya orang yang tidak bersalah, Anda paksa menjadi bersalah hingga menjadi tersangka dan akhirnya terpidana. Sesungguhnya kalian yang disebut oknum telah merusak nama baik citra penegakan hukum di negara ini. Jangan karena Anda banyak kolega kalian yang sudah berjuang menegakkan keadilan rusak karena Anda.